Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, saya punya teman yang bekerja di salah satu bank. Dia sebagai teller yang input data nasabah, yang dimana data selalu berbeda, ya, dimana data selalu berbeda sama punya kepala cabangnya. Yang di sana terus dia timbul kecurigaan terhadap bank. Di sana terus dia bertanya sama beberapa pegawai di sana. Dan ternyata benar kalau kepala cabangnya di sana. Anda banyak mengulang kata di sana. Pepeo gitu ya. Baik. Ya kita teruskan. Beberapa pegawai di sana dan ternyata benar kalau kepala cabangnya di sana korupsi dan pegawainya hampir semua tahu akan hal itu. Terus apa yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa dilakukan teman saya Ustadz? Apa harus berhenti dari bank itu atau dia harus memberitahu para nasabah kalau sudah terjadi kecurangan di bank sana? Mohon pendapatnya Ustadz. Secara singkat, teman Anda mengetahui ada praktek yang tidak benar di tempat dia bekerja, apa yang harus ia lakukan? Sebagai seorang muslim dalam situasi ini kita diingatkan oleh Nabi SAW sejak 15 abad yang lalu. Dan pengingat dari Nabi tentunya berupa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi tidak mungkin memberikan sebuah petunjuk dalam kehidupan kecuali atas petunjuk Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan Nabi tidak berkata dengan nafsunya, tapi bimbingan wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diteruskan oleh beliau. Dalam hadis riwayat Muslim tersambung pada sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan, man ra'a minkum munkara falyughayyir biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbi fa huwa adhaful iman. Baik, Nabi menyampaikan siapapun yang menyaksikan satu kemungkaran, ya mungkar. Jadi ada fahsya, ada mungkar. Ya fahsya keburukan yang lahir lewat syahwat nafsu. Ya, maaf, zina, pornografi, porno aksi, LGBT itu masuk kategori fahsya. Baik, mungkar, keburukan yang muncul dari nafsu perut dan akal. Ya, mencuri, korupsi, tadi perampok, membunuh, membegal, ya berdusta dan semacamnya, itu mungkar yang diingkari oleh hati kita, yang ditolak. Nah, maka jika Anda menyaksikan perbuatan itu, falyughayyir, maka hendaklah Anda berpartisipasi untuk menghentikan itu. Merubah sehingga yang mungkar ditinggalkan, yang ma'rufnya datang. Maka apa yang pertama harus dikerjakan? Biyadi. Kalau dia mampu dengan tangannya. Tangan ini gambaran majas dalam bahasa Arab itu bisa diartikan kekuatan. Jadi seringkali di kalimat bahasa Arab itu banyak majaznya, banyak kiasannya. Karena ini menunjukkan tingkat bahasa dengan strata bahasa yang indah, yang tinggi. Ya, makanya Anda sering pernah dengar istilah begini, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Itu kan hadis Nabi. Ya, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya bukan tangannya di atas begini. Nah, jadi kalau ada peminta-minta, mintanya pakai tangan di atas. Bukan begitu maksudnya. Ya. Jadi memberi lebih baik daripada Anda seringkali meminta. Dijadilah pemberi. Jadi sukses untuk memberi. Nah, di hadis konteks mungkar ini pun, falyughayyir biyadi, rubah dengan tangan ini. Maksudnya kekuatan, ya, kemampuan. Jadi kalau Anda punya kemampuan, rubah dengan kekuatan Anda. Nah, kalau posisinya bisa melakukan itu. Nah, kalau tak mampu, fabilisani, dengan lisan. Ingatkan, ya, sampaikan. Kalau Anda punya kemampuan, tadi kepala cabangnya di atasnya, ya sampaikan saja. Ya, bahwa ada sesuatu yang tidak tepat. Kalau dirasakan misalnya sulit, maka Anda mencari jalan lain. Nah, misal Anda infokan kepada bagian di atas kepala cabang itu. Ya, misalnya ke pusat, ya Anda sampaikan datanya. Ya, Anda misalnya samarkan, diteruskan ke pusat, berikan data-datanya untuk dievaluasi, untuk ada misalnya ya supervisor dari pusat untuk mengaudit kembali, diaudit, dicek, dilihat apakah ada kejanggalan-kejanggalan atau tidak, dan Anda berpartisipasi sih dalam kebaikan. Karena kalau di tempat Anda bekerja ini, misal kemudian tersebar berita yang tidak baik dan menyebar di masyarakat dan diketahui perilaku itu, bukan sekedar pimpinan cabangnya juga yang akan mendapatkan persoalan, tapi semua bagian-bagian di situ pun akan terkena bagiannya. Bagaimana kalau kemudian ditarik, ya nasabah menarik semua tabungannya dari situ, tidak ada percaya, maka Anda pun akan dapat bagian keburukannya. Karena itu ada beberapa keburukan-keburukan itu yang keras diingatkan, bahkan diberikan sanksi, ancaman sanksi yang kuat di dalam Islam, karena dampaknya bisa menyebar kepada masyarakat, bahkan yang tidak berbuat. Ya, bahkan yang tidak berbuat. Dan ini sebetulnya sudah logis, dalam hukum positif kita pun seperti itu.
Ya, kenapa narkoba misalnya hukumannya lebih berat? Kenapa pembunuhan itu berat? Ya, kenapa hukumannya begitu tinggi dan berat? Karena memang dampaknya kepada orang lain itu bisa luas. Nah, karena itu dalam Islam zina itu ancamannya kuat. Pembunuhan ancamannya sangat tinggi. Kenapa? Karena dampaknya itu begitu luas. Nah, karena itu bahkan ada beberapa hal-hal tertentu yang ketika dikerjakan itu disebutkan langsung oleh Al-Quran, bahkan oleh hadis Nabi SAW, itu satu orang berbuat yang salah, yang lain bisa kena. Ya, seperti kasus wabah saat ini. Jadi kalau Anda kembali lagi kepada diagram yang pernah saya ajarkan di pertemuan lalu, saya tuliskan info nabinya, sebab wabahnya, sampai penanganannya, sampai tindakan medis, sampai juga macam-macamnya. Ini jelas semua. Apa di antara penyebab wabah itu? Salah satunya ada yang terkait dengan perbuatan-perbuatan buruk yang dilarang. Bahkan di hadis-hadis Nabi banyak. Kata Nabi, kalau sudah fahisyah, perbuatan buruk, ya fahisyah itu kayak zina, gitu kan? Itu sangat dianggap mudah sampai di mana-mana orang melakukannya, itu potensi wabah terjadi. Yang zina 1-2 orang yang kena penyakitnya bisa menular. Ya. Kemudian makan makanan salah konsumsi, makanan yang diharamkan, makanan yang kotor, yang nggak boleh, yang makan 1 orang. Tapi mutasi virusnya itu bisa menyebar. Ya, kalau dengue misalnya, demam berdarah itu dari nyamuk. Ya, nyamuknya gigit, ya, kemudian mutasinya baru dari hewan ke manusia. Ya, ini ada wabah yang ya seperti corona yang kita hadapi sekarang. Ya, dari hewan ke hewan pertama. Kemudian mutasi kedua, hewan ke manusia. Mutasi ketiga, manusia ke manusia. Nah, itu yang sudah semakin parah gitu ya. Karena itu kita berdoa. Pertama berikhtiar tentunya supaya semua ini bisa diatasi, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang tadi jangan dibiarkan. Ya, Anda bisa melihat tingkatan iman Anda di mana. Kalau Anda mampu sampaikan kepada pimpinan dengan cara yang paling baik, cara paling bijak, dengan niat yang tulus, bukan niat untuk menjatuhkan tapi niat mengoreksi. Karena semua pekerjaan kita kembali kepada niat. Ya, jadi itu bagian pertama. Kalau tak mampu Anda dengan lisan, ya sampaikan kepada teman-teman yang tahu tadi, ya. Kemudian kalau tak mampu pula dengan hati, tapi itu serendah-rendahnya iman. Tinggal ditanyakan iman Anda berada di tingkat yang mana. Jangan sampai tidak ada iman sama sekali. Wallahu taala alam bissawab.